Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menampilkan video mengenai alat peraga, kontrasepsi, dan pil KB. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya selamat siang Ibu. Dan diperkenalkan ya Ibu, ini saya Dina Dewa. Saya bertugas di tempat bidang ini, bidang desa ini. Di sini terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Karena mungkin ini nanti akan ada manfaatnya bagi ibu semuanya. Ini langsung ke poin saja ya Bu ya. Kita daripada basa-basi langsung ke waktu. Nah di sini saya meminta waktu Ibu akan menjelaskan mengenai ini ada namanya ini alat peraga kontrasepsi ya Ibu ya. Nah ini ada berbagai macam alat peraga kontrasepsi. Mungkin bisa dilihat sendiri ya. Ini seperti apa? Nah ini saya akan menjelaskan dari masing-masing alat kontrasepsi ini ya. Nah sebelumnya ini saya akan memberitahu Ibu apa itu alat kontrasepsi. Nah alat kontrasepsi ini gunanya ini yang pertama itu untuk melakukan pencegahan kehamilan. Nah pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak memungkinkan. Nah misalnya saat kondisi tubuh seorang wanita itu tidak memungkinkan untuk hamil. Nah secara umum kehamilan ini bisa terjadi saat ada pertemuan antara sel sperma dan juga sel telur. Nah yang ada di dalam rahim seorang wanita. Nah alat kontrasepsi ini digunakan untuk pencegahan tersebut. Nah itulah tadi dia dapat mencegah namanya kehamilan. Nah untuk penggunaan alat-alat ini juga itu juga bertujuan untuk menghentikan produksi dari sel telur serta menghentikan penggabungan antara sel sperma dan juga sel telur yang telah menempel pada lapisan rahim ibu atau rahim wanita ya. Nah terus di sini kapan sih alat-alat kontrasepsi ini kita gunakan gitu ya. Nah secara umum untuk menggunakan alat-alat kontrasepsi ini kan mencegah kehamilan ya atau mencegah namanya penularan penyakit seksual. Nah alat ini digunakan sebelum kita melakukan hubungan intim dengan pasangan kita. Nah kemudian ada berbagai macam jenis alat-alat kontrasepsi yang tersedia. Banyak ya Ibu ya, tidak hanya cuma sedikit saja tetapi banyak sekali macam-macamnya. Nah itu penggunaannya juga berbeda-beda pula. Terus juga dengan cara penggunaannya berbeda-beda dan tekniknya itu berbeda-beda macam-macam. Dan juga memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing dari setiap alat kontrasepsi ini. Nah ini jenis-jenis alat kontrasepsi itu kan ada banyak tadi saya bilang ya Bu ya, ada banyak jenisnya alat kontrasepsi ini. Kita bisa memilih mana yang mau kita pakai, mana yang menurut kita gitu ya. Nah sebelum ibu-ibu mau memakai alat-alat kontrasepsi sebaiknya itu harus berdiskusi terlebih dahulu kepada pasangan kita atau suami kita. Nah untuk mengetahui jenis alat kontrasepsi ini akan menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan kita sebagai wanita dan pasangannya. Ini perlu diketahui berbagai macam jenis alat kontrasepsi itu kontrasepsi alami ya. Kalau kontrasepsi alami itu kita hitung dengan menghitung masa subur seorang wanita secara manual tabu perhitungan siklus menstruasi. Nah kemudian ada namanya pil KB. Nah ini ada pil KB, tapi ini dengan jenis yang berbeda. Ini ada pil KB progestin dan ini ada pil KB kombinasi. Mungkin kalau bisa saya jelaskan satu persatu, inilah pil KB kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh para ibu-ibu, para wanita ya, yang sudah menikah umumnya. Nah pil ini itu mengandung hormon estrogen dan progesteron. Nah kalau yang pil KB progestin ini dia hanya memiliki satu hormon, itu hanya memiliki kandungan hormon progesteron. Ini satu
ya ibu-ibu, ini alat kontrasepsi ini digunakan oleh ibu-ibu yang sudah menikah, gitu ya. Mungkin kita banyak jumpai juga untuk remaja-remaja yang zaman sekarang itu banyak terjadi sudah menggunakan alat ini untuk melakukan hubungan intim, padahal mereka belum mempunyai status hubungan yang sah dalam suatu agama atau belum menikah. Nah, jadi mungkin itu karena namanya hubungan agama ya ibu ya. Pokoknya jangan sampai aja anak-anak kita nanti akan seperti itu. Nah, untuk kondom pria ini ya ibu-ibu ya, ini memberikan perlindungan dari berbahaya penularan penyakit infeksi menular atau namanya IMS ya. Nah, ini dan sangat mudah kita dapatkan, itu banyak dijual di toko-toko seperti dari butik itu pada umumnya ya. Namun alat kontrasepsi ini kita hanya gunakan satu kali saja, tidak boleh dipakai berulang kali. Ya nanti yang seperti yang saya bilang tadi, akan ada timbulnya penyakit seksual ya. Untuk yang selanjutnya di sini ada alat kontrasepsi suntik KB ya. Dia ada dua jenisnya, ada KB yang 1 bulan dan juga ada KB yang 3 bulan. Nah, alat kontrasepsi jenis ini memiliki bentuk dan ukuran seperti batang korek api, dengan kecil dia ya, seperti tabung gitu ya. Nah, ini dia kita suntikan melalui pantat ibu ya, menggunakan itu dengan teknik suntikan injeksi swab ya. Kemudian ini memiliki jangka waktu 1 bulan dan 3 bulan, dan juga ada yang baru itu KB suntik 2 bulan ya. Si KB suntik ini itu dia dapat mencegah terjadinya kehamilan, dan KB suntik ini kita hanya bisa bertahan selama 1 bulan saja. Kemudian metode dari KB suntik ini itu lebih efektif dibandingkan kita mengkonsumsi dari pil KB tadi. Nah, jadi tadi kan sudah dibilang ini paling banyak dipakai, namun ini juga lebih efektif dari pil KB-nya ya. Nah, ini juga dapat melindungi kita dari namanya penyakit seksual. Kemudian selanjutnya alat kontrasepsi implan. Ini ya ibu-ibu, implan yang kita masukkan di bawah kulit lengan ibu-ibu ya. Nah, alat kontrasepsi jenis ini dia memiliki bentuk dan ukuran sama seperti batang korek api. Dia dimasukkan ke bagian bawah kulit lengan ibu. Nah, biasanya pada bagian lengan atas. Untuk implan ini ya ibu-ibu ya, ini juga dapat mencegah terjadinya kehamilan pada ibu-ibu ya Bu ya. Nah, ini untuk KB implan ini dia akan mengeluarkan hormon progestin secara perlahan dan bisa mencegah terjadinya kehamilan hingga itu kurang lebih 3 tahun. Nah, sama halnya dengan suntik tadi ya ibu-ibu ya, KB implan ini terbilang mahal dan memiliki beberapa efek samping. Nah, itu seperti mungkin menstruasinya akan menjadi tidak teratur, terus juga pembengkakan kandungan pada area yang dipasang implan tadi, pada lengan, daerah lengan ya Bu ya. Nah, dan ini juga tidak efektif untuk mencegah namanya penyakit menular atau IMS tadi. Nah, selanjutnya ini ada namanya IUD. Ini pemasangan IUD ya, ini alat kontrasepsi IUD. Nah, IUD ini merupakan singkatan dari intrauterine device. Nah, seperti ini bentuknya ya gitu ya, seperti huruf T. Nah, maka dibilangnya koper T karena dia berbentuk seperti huruf T. Nah, alat KB ini itu dipasang pada rahim ibu-ibu untuk menghalangi sperma dari proses pembuahan. Nah, secara umum IUD ini dia memiliki 2 bentuk utama, yaitu IUD yang dibuat dari bahan tembaga. Nah, misalnya Paragat yang memiliki ketahanan hingga 10 tahun ya ibu ya, dan IUD yang memiliki kandungan hormon seperti Mirena yang harus diperbarui setiap 5 tahun sekali. Kemudian selanjutnya itu ada kondom wanita.
kondom pria tadi, kondom wanita juga itu yang akan memberikan perlindungan dari penyakit menular atau IMS tadi. Nah, tetapi ini juga kurang efektif seperti kondom pria. Nah, dari alat-alat kontrasepsi ini, ibu-ibu ya, siapa sih yang harus menggunakan alat kontrasepsi ini, ibu-ibu ya? Nah, baik itu seorang pria maupun wanita itu kita harus menggunakan namanya alat kontrasepsi, ibu-ibu ya. Jika itu tidak aman secara seksualnya. Nah, seperti dikatakan sebelumnya tadi, penggunaan alat-alat ini tadi kan bertujuan untuk mencegah namanya kehamilan dan juga pencegahan penyakit menular atau IMS ya. Nah, dibandingkan dengan pria, jenis alat kontrasepsi untuk wanita memiliki jenis yang lebih beragam lagi. Kalau pria tadi hanya memiliki kondom saja, kalau dari wanita itu sudah ada banyak macam jenisnya untuk alat kontrasepsi untuk mencegah namanya kehamilan. Nah, di mana sih kita menggunakan alat kontrasepsi? Nah, mungkin kita dapat menggunakan alat-alat kontrasepsi ini, kondom pria itu di apotik, di rumah sakit, di minimarket terdekat. Namun untuk alat kontrasepsi wanita jenis lainnya itu kita bisa dapatkan di klinik, di bidan ataupun di rumah sakit terdekat. Nah, jika mungkin kita butuh saran dari pemilihan alat kontrasepsi ini dan informasi yang terkait hal ini, kita dapat bicarakan terlebih dahulu atau melakukan konsultasi dengan ibu bidannya atau dengan ibu dokter ya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya berikan konseling atau penjelasan mengenai alat-alat kontrasepsi ya ibu-ibu ya. Mungkin jika ibu-ibu ini ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Dari tahu di sini saya ingin bertanya. Dari sini KB itu yang bagus itu kalau bagus itu sih semuanya bagus ya kalau kita bilang. Tadi saya sudah menjelaskan dari masing-masing KB ini. Nah, mungkin kalau untuk pil KB ini cocok untuk ibu-ibu yang selalu ingat gitu kapan waktu minumnya, karena KB ini itu 1 minggu itu selalu mengkonsumsi pil KB-nya. Nah, jadi ini mungkin diingatkan kalau ibu-ibunya tidak ingat untuk meminumnya, nah itu nanti kita harus konsumsi juga. Nah, untuk suntik, nah kalau suntik ini efektif juga ya, seperti yang saya bilang tadi, seperti suntik yang 1 bulan, ada yang terbaru 2 bulan, dan juga yang 3 bulan. Nah, setiap kita sudah lakukan suntik nih yang 1 bulan, 1 bulannya nanti akan kita datang lagi untuk melakukan suntik. Kemudian begitu selanjutnya yang KB 2 bulan dan 3 bulan. Yang 3 bulan sudah 3 bulan kita lakukan suntik, nanti akan berulang lagi di 3 bulan yang ke depan untuk suntik KB. Mungkin ini bisa juga kita bilang efektif ya. Mungkin ada juga ibu yang bilang tidak efektif karena aduh nggak ada waktu, mungkin terlambat atau gimana, 1 bulan menurutnya kayak gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan sih ini kebanyakan yang dipakai yang KB 3 bulan ya kalau untuk yang suntik, karena dia mungkin kita bilang itu lebih lama gitu jangkanya, baru 3 bulan nanti lagi baru datang gitu ya. Kemudian yang implan yang dipasang di lengan, daerah lengan tadi, ini kan jangka waktunya 3 tahun ya kurang lebih. Nah, yang ini sudah lumayan banyak yang menggunakan namanya KB implan ini karena efektif juga. Mungkin dia akan terganggu waktu saat baru lakukan pemasangannya, karena itu akan sangat kita akan sakit, gagal ataupun seperti apa.
mungkin efek dari pemasangannya tadi ya, karena itu berbeda pemasangannya seperti implan. Jadi kalau nanti waktu sudah pemasangan implan IC di dalam rahim ini, kalau ada terasa sakit ataupun apa, itu sama harus segera datang ke tempat dinas. Nah mungkin itu saja sih yang dapat saya jawab dari pertanyaan tadi ya Ibu ya. Apakah sudah mengerti Bu? Mungkin tidak mengerti. Sama-sama. Baiklah, terima kasih atas waktunya ya Ibu-ibu ya. Bisa Oh ya. baiklah Ibu-ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktunya hari ini ya Ibu-ibu ya. Maaf mengganggu waktunya, mungkin pertanyaannya. Nah kalau begitu saya akhiri saja. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu ya. Terima kasih Bu Bidan. Baiklah, itu tadi video yang dapat kami tampilkan. Semoga dapat bermanfaat untuk